guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas acne story aku. Di sini aku mau disclaimer dulu, aku bukan dokter kulit, aku bukan dokter kecantikan. Pokoknya ini itu berdasarkan pengalaman pribadi aku selama aku mengalami jerawatan. Nah, bagi kalian yang butuh referensi dari aku, silahkan tonton video ini, oke? Langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi aku mau cerita di sini, aku tuh mengalami jerawat itu karena jerawat hormon, yaitu dari orang tua aku. Ayah aku itu dia dulunya jerawatan gitu loh, nurun ke aku. Sebenarnya aku tuh jerawatan itu dari SMA guys, dari SD sampai SMP kelas 3 itu tuh nggak pernah yang namanya ngalamin jerawatan, beruntusan. Jadi bener-bener muka gue tuh mulus banget kayak pantat bayi. Bahkan ya, aku tuh nggak pernah yang namanya pakai skincare, pakai sabun muka, pakai bedak juga nggak pernah sama sekali. Kayak ya udah bare face aja gitu. Lalu setelah itu mulai masuk SMA kelas 2, aku tuh mulai mengalami masa-masa tumbuhnya jerawat. Awal mulanya tuh kayak cuma 1-2 gitu. Lama-lama terus kayak jadi banyak gitu loh. Aku udah mulai struggle kayak nyari-nyari sabun pencuci muka gitu loh guys. Aku tuh nyari-nyari di drugstore. Awal mula aku tuh pakai Pond's yang warna pink kayak gini. Terus setelah itu muka aku jadi berminyak parah dan gak cocok sama sekali, jerawat gak hilang, muka aku jadi tambah banyak jerawatnya. Terus aku beralih lagi ke Garnier yang warnanya kuning kayak gini. Itu juga aku gak cocok sama sekali. Jerawat aku tetap tambah banyak, beruntusan aku tambah banyak, muka aku semakin berminyak dan jerawatnya muncul di mana-mana. Lalu setelah itu sampai akhirnya aku menemukan salah satu sabun pencuci muka yang cukup cocok di aku, yaitu sabun sereh, sabun batang sereh yang kayak gini. Nah, beberapa dari kalian mungkin banyak yang tahu ya, karena ini tuh banyak banget sih di supermarket gitu-gitu. Aku tuh pakai itu terus gitu. Tapi sebenarnya dia itu nggak kayak terus mengurangi jerawat gitu juga enggak. Tapi dia juga nggak menambah jerawat aku gitu loh. Muka aku juga tetap merah-merah gitu loh. Jadi menurut aku ya not works lah buat aku gitu. Tapi karena aku paling cocok sama sabun itu, ya udah aku pakai aja gitu. Sampai akhirnya jerawat aku tetap muncul, muka aku semakin memerah. Ada saatnya itu udah mulai lelah, capek gitu ya, apalagi ketemu sama saudara. Nah, dibilang kan itu kayak apa nih, nyebelin banget sih guys. Sampai akhirnya aku bilang sama mama aku, Mama aku pengen deh kayak nyembuhin jerawat aku pakai apa ya? Lalu akhirnya mama aku bilang, nanti dulu mama coba cari tahu dulu teman mama gitu. Nah, suatu ketika mama aku tuh tiba-tiba datang terus kayak bawa krim gitu. Mama dapat dari mana? Terus mama bilang katanya itu dapat dari temennya kerja di salon gitu loh. Terus katanya krim ini bagus banget untuk ngilangin jerawat. I'm not sure to use that. Gitu. Tapi aku kayak merasa udah bingung gitu mau pakai apa gitu kan. Jadi ya akhirnya aku pakai aja. Lalu setelah itu aku udah mulai cobain produk tersebut. 1 hari 2 hari pertama aku kayak masih fine aja. Lalu di minggu pertama gitu, itu tuh mulai menunjukkan gejala yang muka aku tuh benar-benar yang kayak ngelupas. Terus putihnya itu kayak putih nggak normal gitu loh. Putihnya tuh putih pucat. Udah gitu muka aku tuh kayak udah ngerebus, merah banget. Terus jerawat aku nggak hilang, tetap ada, dan bahkan bekas jerawatnya itu tambah merah mengangar gitu. Pokoknya ngeri banget lah. Dan itu posisinya lagi puasa, mau menuju ke lebaran. Aduh, itu kayak aku tuh udah mulai merasa kayak ini nggak bekerja banget di aku. Setelah itu aku stop pakai itu. Aku bilang sama mama aku di minggu kedua aku udah nggak mau pakai lagi itu karena menurut aku ini udah nggak bagus lagi buat kulit aku. Terus aku kayak coba-cobain skincare drugstore yang memang khusus untuk kulit berjerawat. Kayak misalnya Acne Series Treatment yang kayak gini. Nah, itu aku juga sempat cobain, but not works for me. Ada saat dimana aku udah mau ujian gitu ya, ujian negara, itu kan kayak menguras tenaga dan waktu banget gitu, dan muncullah jerawat aku, boom, banyak banget. Itu yang benar-benar banyak banget. Aku gak bisa ngasih tahu fotonya ke kalian ya, tapi aku punya foto waktu aku foto ijazah gitu, aku kasih tahu di sini atau di sini. Itu foto jerawat terparah aku. Aku nggak punya foto-foto SMA. Sebenarnya ada di Facebook aku, tapi karena aku sempat diteror sama orang gitu, sehingga akun Facebooknya aku blokir. Jadi aku benar-benar nggak punya kenangan waktu zaman-zaman SMA. Lalu setelah itu jerawatnya parah banget, udah tambah makin stres dong. Sampai akhirnya aku bilang sama mama aku, Ma, aku kalau lulus masuk ke universitas yang aku inginkan, aku pengen berobat ke dokter. terus mama aku kayak mungkin udah ngerasa aku udah nggak tahan banget sama kondisi tersebut. Akhirnya dia bilang oke gitu. Aku akhirnya alhamdulillah masuk nih ke universitas yang aku inginkan. Terus aku sialnya itu pas
pertama jadi maba gitu, aku tuh udah langsung disibukkan dengan berbagai hal gitu loh. Salah satunya aku udah masuk asrama di Bogor, aku udah masuk asrama. Itu tuh bener-bener kayak waktunya nguras banget, nggak ada waktu, hampir nggak ada waktu, bener-bener nggak ada waktu. Jadi aku tuh nggak sempet buat kemana-mana, aku juga nggak sempet buat pulang gitu loh. Akhirnya sampai semester 2 aku tetap struggle sama kondisi jerawat aku yang parah. Baru semester 3 aku tuh pas banget liburan semester terus berobat ke dokter, dan nyokap gue nyari-nyari gitu dokter mana yang bagus, nanya-nanya sama orang gitu, dan akhirnya aku nemuin yaitu di dokter Yeni Beauty Center di Purwokerto. Di situ dokternya itu deket banget sih sama tempat tinggal aku gitu. Aku kesana, aku konsultasi, terus pas dilihat-lihat dokter aku bilang aku harus banget treatment karena jerawat aku udah numpuk banget, udah sampai komedo juga. Pokoknya berakumulasi lah dari komedo, jerawat sampai bampis-bampis aku semuanya ada di dalam, dan itu perlu di facial. Akhirnya aku facial guys. Di situ aku tuh karena saking banyaknya jerawat yang mendem-mendem sampai disuntik gitu loh. Tapi aku kayak udah nggak peduli rasa sakitnya karena aku pengen cuma sembuh gitu loh. Udah di facial, udah di treatment, udah di laser, di peeling sorry. Udah melakukan treatment, aku dikasih resep-resep obat-obatnya. Aku ada dikasih krim, ada 3 biji kalau nggak salah. Terus ada serum, terus ada toner, ada milk cleanser, sama face wash. Dan total tahu berapa? Cuman 600.000 doang. Itu zaman dulu murah banget sih menurut gue. Sedangkan dulu krim abal-abalnya satu itu harganya berapa coba? 600.000. Dibohongin itu mah, dikibulin. Dan kalian tahu selama hampir 3 bulan aku berobat itu kayak jerawat aku progresnya langsung bener-bener kayak jerawat aku tuh hilang seketika, musnah. Udah gitu tinggal bekas-bekas jerawatnya aja. Muka aku udah kayak mulus banget, udah gak ada jerawat lagi. Dan di bulan ke-6 muka aku bener-bener kayak mulus, glowing banget. Bahkan bekas jerawatnya udah gak ada. Secepat itu. Aku udah rutin tuh pakai obat itulah, all of them. Setelah itu aku kayak masih struggle aja pakai obat itu gitu loh. Dan muka aku tetap bersih-bersih aja, gak ada masalah. Muncul masalah di semester 7 ke 8. Jadi itu waktu aku udah mulai skripsi, penelitian, sama seminar ya. Pasti kalian, beberapa dari kalian tahu lah ya, masa-masa itu tuh bener-bener kayak masa-masa paling bikin stres, menguras tenaga dan waktu. Terus tiba-tiba muka aku muncullah beruntusan. Ada juga jerawat mendem. Awalnya aku biarin aja tuh, ya udahlah biarin aja, mungkin aku lagi stres aja gitu. Tapi lama-kelamaan itu makin banyak. Pas wisuda itu bener-bener pas aku pakein makeup itu nggak bagus banget karena kayak grenjol-grenjol gitu, tekstur mukanya itu nggak rata gitu. Aku masuk ke dunia kerja selang 2 bulan kemudian. Aku kayak malu sendiri dong ngeliat orang-orang mukanya pada mulus. Terus aku tanyalah sama orang-orang yang kerja di situ, kalian pada pakai apa sih gitu. Ada yang rekomendasiin waktu itu RH sama Natasha. Aku searching dulu nih di Google, kira-kira mana yang terbaik buat aku. Setelah aku searching dan menurut aku yang paling bagus di RH. Aku datang ke sana, terus aku konsultasi, aku melakukan treatment, terus aku dikasih seperti biasa obatnya, krimnya, dan semuanya. Habis itu sekitar 1 jutaan. Aku pakai itu, aku merasakan ada perubahan. Muka aku jerawatnya udah mulai hilang. 1 tahun aku menggunakan itu dan mukaku bersih banget sih. Masuk tahap kedua breakout aku dimulai, pekerjaan yang baru, pindah tempat kerja di luar Jawa. Jerawat aku muncul adalah ketika aku mengikuti diklat pendidikan dasar CPNS. Aku mulai muncul jerawat di minggu ketiga atau keempat gitu. Itu kayak muncul beruntusan banyak banget. Terus aku konsul lagi ke RH, tapi nggak begitu menunjukkan hasil. Aku berhenti, stop. Aku pakai lagi. Ternyata sama aja, nggak menunjukkan hasil. Aku setahun kemudian dimutasi ke Pontianak. Nah, disitulah jerawat aku muncul bertaburan di mana-mana. Itu fase terparah aku kedua. Sepertinya aku tuh agak kurang cocok sama air di sana gitu loh. Aku harus menyesuaikan diri dan kulit aku nggak sanggup gitu. Karena air di sini kan air gambut ya. Aku akhirnya pindah ke dokter. Pertama aku ke Larissa. Aku pindah lagi ke estetik. Ternyata aku nggak cocok juga. Aku pindah lagi ke Reta, ke dokter Reta di Purwokerto. Itu juga aku nggak cocok. Aku nggak ngerti kenapa aku nggak cocok. Lalu terakhir ini tuh gara-gara teman aku ngeracunin aku gitu loh. Nggak sengaja sebenarnya. Dulu tuh aku pernah diracunin sama teman aku, dokter ini, zaman aku kuliah. Tapi aku kayak nggak ngeh gitu loh, nggak peduli gitu karena waktu itu kan aku masih pakai dari dokter Yeni kan. Dan sampai akhirnya aku ke sana. Terus aku pergi ke dokter apa gitu. Aku bakal ceritain nanti di part yang kedua. Simak di video part yang kedua ya.